Madate TV. Saat milisi Houthi Yaman memblokade pelayaran di Laut Merah dan memberi tekanan signifikan terhadap perekonomian global, saat itulah gambaran digelar betapa pentingnya jalur laut bagi perdagangan dunia. Hal yang sama berlaku imbas penaklukan Konstantinopel oleh bangsa Turki yang kemudian memicu lahirnya rute baru perdagangan bangsa Eropa mengelilingi benua Afrika dan menemukan India hingga Nusantara. Namun, apa yang terjadi kemudian? Kegoncangan demi kegoncangan terjadi jua di Nusantara ketika Portugis memonopoli jalur niaga di Selat Malaka. Kemudian, jatuhnya Banten dan berlanjut pada runtuhnya pelabuhan internasional Sombaupuk milik Kerajaan Guatalo. Dari kesemua hikayat kedikdayaan pesisir Nusantara tersebut, pijakannya adalah betapa pentingnya penguasaan pelabuhan dan lautan. Kata kuncinya adalah pengaruh dan kebesaran negeri sejalan dengan penguasaan pelabuhan dan lautan. Sehingga tanpa sungkan Pramudia Anantatur memberi pandangan bahwa Ratu Kidul di Laut Selatan Jawa hanyalah mitos yang dikoneksikan kepada penguasa Mataram demi melahirkan kesan seolah Jawa masih berkuasa di lautan di saat kemunduran Mataram sedang berlangsung, seiring beringsutnya mereka menuju pedalaman dengan meninggalkan pantai utara yang telah jatuh ke tangan Belanda. Adapun tanah Celebes pasca Perang Makassar, beralihnya dominasi politik dari Sombaupuk ke Benteng Rotterdam oleh Belanda membuat Imperium Guatalo berada pada kondisi mengenaskan. Di tengah keterpurukan tak terperi dan ambruknya perekonomian kerajaan Guatalo, para pemimpin mereka sekali lagi membangun asa dengan memohon kepada Belanda agar kiranya diizinkan untuk menstabilkan kembali perekonomian kerajaan melalui pelabuhan dan pelayaran demi menghidupi negeri Goa. Namun, Belanda teguh pendirian, mematok batasan, kiranya negeri Makassar melupakan Sombaupuk dan kembalilah pulang mengurus ladang pertanian. Batasan tegas kapal perang Belanda di lautan secara tersirat juga berlaku kepada sekutu terdekat Belanda yang telah bersama-sama menyatukan kekuatan menghancurkan kerajaan Goa pada Perang Makassar, yakni Arung Palaka penguasa Bone yang bahkan nyaris tidak memiliki akses strategis di Selat Makassar. Patut ditegaskan bahwa seberkuasa apapun Arung Palaka sebagai kubu pemenang Perang Makassar, Arung Palaka tetap tidak memiliki laut di Selat Makassar. Beliau malah berkubu di Bontoala yang pandangannya ke lautan dibatasi oleh megahnya Benteng Rotterdam. Dari sini jelas bahwa sejatinya Belanda adalah pedagang. Mereka adalah eksportir yang berhasrat besar hendak mengontrol pelabuhan dan menguasai jalur perdagangan. Membincang pelayaran Selat Makassar tentu akan membawa kita pada negeri-negeri Mandar di pesisir barat Sulawesi, di mana negeri-negeri Mandar berteguh menjaga kedaulatan hingga di penghujung abad ke-19 yang ditandai dengan maraknya perompakan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Belanda. Namun, upaya ketat kontrol Belanda di Selat Makassar sebagai kekuatan dominan
tetap dilakukan demi melindungi kepentingan mereka. Respon atas maraknya sederet aktivitas ilegal, menurut perspektif hukum Belanda di perairan Mandar, coba ditekan dengan langkah taktis yang dapat dilihat pada kutipan Lontara Mandar saat berlangsung pertemuan antara penguasa Mandar dan Belanda di Benteng Rotterdam tanggal 22 Agustus 1825 berbunyi, perahu dagang dari Mandar wajib mengambil surat bila memasuki Maros dan Segeri. Selanjutnya, Belanda juga berkeinginan untuk membangun jaringan benteng pertahanan di pesisir Mandar, yakni di wilayah Baurung, Rangas, dan Mampie. Namun, pada pertemuan itu, penguasa Mandar menolak segala tuntutan Belanda. Bila kita coba menautkan benang merah perihal dominasi kekuatan di lautan dengan pembahasan pada konten sebelumnya terkait serangan menohok terhadap kehadatan kerajaan Balanipa oleh Belanda pada tahun 1906. Sepertinya, metode yang diterapkan Belanda di Mandar memiliki kesamaan dengan apa yang mereka lakukan di kerajaan Goa saat Perang Makassar, yakni membagi wilayah menjadi regional kecil yang tersekat dan masing-masing tidak memiliki ikatan satu sama lain. Kemudian, pembatasan akses ke laut untuk memudahkan kontrol dan monopoli perdagangan. Selanjutnya adalah pengkerdilan kewenangan dan peran adat bersama para tokoh pemangkunya. Metode melemahkan wilayah taklukan melalui 3 strategi tadi terbukti efektif, membuat Belanda menanamkan pengaruh dalam jangka waktu yang panjang. Mengacu pada kondisi kerajaan Balanipa pasca penandatanganan kontrak pendek tahun 1906 oleh Marakdia Mandawari yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 1909 di era Marakdia Lakjukanna Idoro, nyaris tak ada lagi perlawanan berarti di kawasan pesisir Mandar setelahnya. Seperti yang telah kita bahas pada konten sebelumnya, di tahun 1909 itulah Belanda menjalankan segala peraturan miliknya secara efektif dan kerajaan Balanipa tunduk sebagai wilayah taklukan. Metode Belanda menjalankan strategi untuk melemahkan kerajaan Balanipa dimulai pada penghapusan beberapa jabatan adat serta perubahan status wilayah kehadatan menjadi distrik yang dengan sendirinya mempersempit daerah kekuasaan kerajaan Balanipa yang berimbas pada pembatasan ruang gerak dan kewenangan para pemimpin adat. Bahkan oleh Belanda, pengaruh kerajaan Balanipa sebagai induk persekutuan kerajaan-kerajaan di Mandar dipreteli sedemikian rupa. Jadi, perubahan struktur kehadatan yang dilakukan Belanda di kerajaan Balanipa tidak sesederhana layaknya perampingan struktur birokrasi dengan tujuan mengefisienkan pelayanan dan kinerja. Untuk hal ini, uraiannya dapat dilihat bahwa dari 5 jabatan 10 soko yang dihapus Belanda, 4 diantaranya menguasai daerah pesisir atau memiliki akses ke laut, antara lain Papuangan Koyong di tengah-tengah, Papuangan Lambek menguasai Banua Lambek, Papuangan Laka memimpin wilayah Banua Laka yang meliputi daerah Karama, Kota dan Manjopai. Sedangkan Papuangan Luyo memiliki akses ke bekas pelabuhan kerajaan Pasokorang. Kemudian dilihat dari fungsi dan peran dari jabatan adat yang dihilangkan Belanda. Sebut saja kehadatan Apek Banua Kayang yang terdiri dari Napo, Samasundu, Moso dan Toratorang dengan tugas memilih dan melantik raja, kemudian diubah menjadi distrik agar Belanda mudah mengintervensi pemilihan raja. Lalu Marakdia Malolo atau Panglima Perang Kerajaan beserta jajarannya
ditiadakan untuk melemahkan Balanipa secara militer. Adapun jabatan Maradia Matoa yang sejatinya berperan sebagai wakil atau penasehat raja dibiarkan lowong selama 30 tahun. Ada indikasi bahwa peran dari Maradia Matoa inilah yang dilakoni Belanda merecoki kehadatan. Dan yang paling penting, kerajaan Balanipa sampai tidak dapat mengatur keuangan mereka sendiri karena Papuangan Koyong sebagai Syah Bandar dan membidangi keuangan telah dihapus dari Hadat. Lalu, pada aspek hubungan luar negeri kerajaan Balanipa, ruang geraknya jelas dibatasi, sebab Papuangan Lambela yang bertugas menjadi penghubung antara kerajaan Balanipa dengan kerajaan lainnya di luar kawasan Mandar. Kemudian, dihapusnya Papuangan Luyo sebagai penghubung antara kerajaan Balanipa dengan kerajaan di Pitu Ulunasalu. Papuangan Laka bertugas sebagai penghubung antara kerajaan Balanipa dengan kerajaan-kerajaan dalam kawasan Pitu Babanawinanga turut ditiadakan. Terakhir, Papuangan Rui dengan tugas sebagai pelaksana penyampaian berbagai hal dalam urusan penerangan turut dihapus. Jadi, dapat dikatakan pemangku kerajaan Balanipa hanya diberi kewenangan mengurusi persoalan internal dalam negeri yang telah dipersempit dengan sekat-sekat kebijakan Belanda. Beruntung, karena saat itu pihak kerajaan masih diberi kewenangan mengurusi bidang hukum dan pengadilan. Tapi, satu yang pasti, bahwa saat itu untuk menghidupkan kerajaan, termasuk membayar gaji para pemangku adat dan kepala distrik, Belanda mengeluarkan kebijakan memungut pajak yang tinggi. Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat.